Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala nabiyya wa ala rasulillah ba'da. Gimana anak-anak semua kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang nggak masuk ini temannya? Itu semua Pak. Alhamdulillah ada semua. Baik anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang salah satu atau salah dua dari perilaku terpuji, atau yang kalau kemarin kita belajar tentang akhlak itu ada dua. Akhlak itu ada dua. Itu ada yang tahu kemarin akhlak itu ada akhlak apa aja? Yang dua, akhlak baik dan buruk. Nah, akhlak baik dan akhlak buruk. Akhlak baik itu biasanya disebut dengan akhlak mahmudah dan buruk mazmumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang salah dua dari akhlak terpuji. Jadi anak-anak diharap pada hari ini bisa memahami makna dari hikmah dan ifa. Nah, sampai sejauh ini sudah ada yang pernah dengar apa itu hikmah dan ifa? Belum Pak. Belum pernah ini? Belum. Oke, jadi hikmah kalau anak-anak bisa baca di buku anak-anak, hikmah itu memiliki arti kebijaksanaan. Itu hikmah. Nah, hikmah kebijaksanaan. Jadi teman-teman, anak-anak semua, ketika kalian pasti sering dengarkan, pasti ada hikmah dari kejadian ini. Hikmah itu juga ada yang mengatakan adalah sebuah makna dari sebuah kejadian. Itu hikmah. Hikmah ini juga bisa diartikan sebagai perilaku atau ilmu yang dapat menjauhkan diri kita dari perilaku zalim. Itu hikmah. Nah, contoh hikmah ini, teman-teman, ada yang mungkin bisa menyebutkan contoh dari perilaku hikmah? Ada tidak? Tidak. Sekarang ya bisa. Opan? Belum bisa. Mas Opan juga belum bisa. Nah, hikmah ini anak semua bisa, ada yang mengatakan atau salah satu mengatakan hikmah itu adalah adil. Nah, menempatkan posisinya sesuai. Itu hikmah. Juga bisa dikatakan sebuah kebijaksanaan. Bahkan ada yang mengatakan sebuah ilmu. Hikmah itu ilmu. Bahkan diartinya kan hikmah itu filsafat. Jadi mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya itu hikmah. Jadi mencari suatu kebenaran dalam sebuah kejadian, itu hikmah. Nah, sedangkan ifa ini secara bahasa anak-anak semua, ifa itu artinya menjauhkan diri dari sesuatu hal yang buruk. Itu ifa, menjauhkan dari hal buruk. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, ifa itu adalah sebuah perilaku yang mengontrol diri kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam agama. Itu ifa, atau menjaga diri lah istilahnya kan. Ifa itu secara simpelnya adalah menjaga diri dari perilaku yang tidak sesuai. Nah, dari sini, dari pengertian yang sudah Bapak berikan, ada yang bisa memberikan contoh ifa? Perilaku ifa itu apa? Tidak gibah Pak. Tidak gibah. Nah, benar, tidak gibah. Jadi kan ifa itu bisa dikatakan kita itu sebenarnya pengen banget gitu. Jawaban apa itu betul. Kita itu pengen banget itu gibah. Kalau istilah Jawanya ngerasani kan teman kita gitu. Pengennya ngerasani. Waduh,
dalam hati tuh aduh pengen nih tak rasani ikan saku. Tapi karena kita itu memiliki sikap ifah, kita menahan diri kita untuk tidak melakukan gibah tersebut. Nah, itu salah satu bentuk dari ifah. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari ifah ini atau hikmah tadi? Ifah, hikmah, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Mas Yusran bisa menyebutkan contoh ifah? Tidak tahu Pak. Oke, gak apa-apa. Sekarang belum tahu gak apa-apa. Tapi semoga setelah pembelajaran ini teman-teman atau anak-anak semua bisa tahu apa itu contoh dari ifah, contoh dari hikmah. Beranjak ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari dua perilaku dari akhlak terpuji ini, dari hikmah dan ifah. Jelas Pak? Jelas, Pak. Oke. Belum jelas Pak. Oh, belum jelas. Di mana yang belum jelas? Ifahnya itu. Ifah. Oke. Ifahnya itu kayak kurang tersampaikan gitu Pak. Nah, Saya belum bisa menangkap. Oke. Jadi gini, ifah itu secara simpelnya ya Yusron. Kalau belum bisa menangkap, ifah itu menahan diri kita daripada nafsu. Nafsu tidak semua buruk, tapi nafsu yang buruk itu yang kita tahan. Ya, misalkan kita kayak Mas Opan tadi, betul itu salah satu contohnya. Kita itu pengen gibah, teman kita, tapi kita menahan diri kita karena kita tahu gibah itu perilaku yang buruk, perilaku yang tidak terpuji. Kita menahan diri kita dari itu. Misalkan juga kan kita lihat teman kita gandengan sama pacarnya, kita itu pengen kayak gitu, tapi kita menahan diri kita dari perilaku yang demikian karena tahu perilaku yang seperti itu tidak baik. Nah, jadi seperti itu Mas Yusron. Sudah bisa dipahami? Ya sudah Pak. Setelah pencerahan Anda tadi, alhamdulillah sudah ada sedikit tertangkap. Oke, alhamdulillah kalau sudah tertangkap. Jadi memang kalau tidak ada yang atau belum dipahami bisa anak-anak ditanyakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Jelas Pak? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas karena waktu juga sudah hampir habis. Jadi kita cukupkan mungkin, tapi sebelum saya cukupkan ada kuis nih untuk anak-anak semua. Jadi gimana nih? Ada yang perlu dijelaskan sebelum kuis? Ada yang belum paham? Paham Pak? Paham. Paham, benar. Sekarang Bapak yang tanya kalau gitu. Nih, saya tanya ke Opan. Selain menjaga diri dari gibah, ada lain nggak contoh dari ifah itu? Tidak berkata kasar Pak? Nah, tidak berkata kasar, betul. Ini contoh yang lagi-lagi sangat relevan dalam kehidupan kita. Kadang kan kalau di jalan ada ibu-ibu yang tetenya ke kiri, tapi beloknya ke kanan. Dalam hati kita kan pengen berkata kasar. Nah, tapi karena ingat kata kasar itu tidak baik, kita menahan diri kita untuk tidak berkata kasar. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk ifah. Tadi salah satu contohnya adalah tidak berkata kasar. Kalau Yusron, tahu nggak contoh dari ini ifah di kehidupan sehari-hari? Contohnya mengumpat. Kalau mengumpat itu mengumpat kan lawan katanya tidak berkata kasar. Ya berarti itu termasuk ifah apa enggak? Belum, coba lagi, ayo. Contoh lain dari ifah selain tadi menahan tidak berkata kasar. Kalau mengumpat kan itu namanya perilaku yang tidak terpuji. Ayo, sekarang mungkin ada tambahan? Tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta, bisa ini bisa masuk, bagus lah. Tidak meminta, Rumis. nah tidak mengemis. Kita kan masih kuat kan usaha cari uang misal, atau enggak kita ini di rumah kita tuh pengen jajan,
pengen jajan, terus mau minta ke orang tua. Tapi dalam satu sisi kita juga tahu kalau orang tua kita itu nggak punya uang, menahan diri agar tidak minta uang untuk jajan ke orang tua itu termasuk infak, karena menjaga dari perbuatan yang buruk. Karena mungkin saja kan orang tua kita kalau kita minta jajan harus ngutang dulu ke tetangga, ya kan? Itu jangan sampai itu, karena infak itu juga menjaga diri dari hal yang demikian. Menjaga kesucian itu juga salah satu infak. Nah, kita tidak minum khamar, padahal pengen banget itu merasakan khamar, ya kan? Coba Mas Yusuf, tapi jangan pengen. Ada orang itu yang pengen banget merasakan khamar, tapi karena tahu khamar itu merusak dan juga nggak baik buat kesehatan, dia tidak minum. Itu salah satu bentuk infak, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Salah satunya tadi apa yang gandengan tangan tadi kan, itu juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan teman-teman kalian bahkan di kelas ini kan juga ada pasti kan yang punya gandengan. Ya jangan sampai itu tuh jangan sampai itu tuh kalian jadi pengen kayak gitu, karena itu salah satu bentuk menyeleweng dari perbuatan infak. Nah, di akhir ini Bapak ingin menegaskan kembali pentingnya tentang hikmah dan infak. Jadi anak-anak semua, dari perbuatan hikmah nanti itu akan muncul perbuatan-perbuatan terpuji yang lain. Contohnya adil. Adil itu salah satu turunan dari hikmah. Berkata jujur itu salah satu bentuk turunan dari hikmah. Maka kenapa yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama tentang akhlak di hari ini, ketika kemarin kita belajar akhlak itu ada dua, mahmudah dan masmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Kita belajar tentang hikmah dan infak sebagai bisa dikatakan induk dari perilaku terpuji. Hikmah akan melahirkan sikap adil, sikap jujur, dan infak akan zuhud, qanaah, sederhana. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari infak. Nah, di akhir nih kuis untuk anak-anak, siapa yang bisa jawab nanti akan dapat sesuatu yang bisa diambil setelah pelajaran atau di saat istirahat nanti di kantor guru. Ya, ada yang bisa jawab tentang saya karena tadi tak habis dulu lah biar ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu infak? Ayo, ada hadiah nih nanti yang menunggu anak-anak di kantor guru. Ada yang mau jawab? Infak itu Pak, menahan diri dari perbuatan buruk. Nah, betul lah. Tepuk tangan dulu buat Ovan. Nah, betul sekali. Semangat banget itu Mas Yusran. Kayaknya mau minta ini bagi-bagi hadiah. Nah, jadi infak itu tadi yang sudah Bapak bilang, menjaga diri atau menahan diri. Nah, sekalian merangkum dari pembelajaran pada hari ini, hikmah dan infak itu harus anak-anak tanamkan dalam perilaku sehari-hari, karena dari hikmah dan infak ini akan melahirkan akhlak-akhlak terpuji yang lain. Dari hikmah akan muncul sikap adil, sikap jujur. Nah, itu dari hikmah. Dari infak akan muncul sikap tawadu, sikap qanaah, jujur. Nah, itu dia. Suka menolong. Mungkin bisa masuk ke gabungan dari hikmah infak, itu bisa ta'awun, suka menolong. Jadi teman-teman atau anak-anak semua bisa belajar tentang hikmah dan infak di kehidupan sehari-hari, bisa mencerna apa itu hikmah atau apa itu infak dalam kontekstual kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja anak-anak pada pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Belum ada, Pak. Tidak Pak. Oke, tidak ada ya. Jadi mungkin ini saja pertemuan pada hari ini. Untuk minggu depan kita juga masih akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu sajaah. Jadi teman-teman, anak-anak semua bisa belajar tentang sajaah. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap
alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.